ngobrol bareng di NTV. Kembali lagi bersama kita. Hah? Halo bersama kabar kita ketemu lagi dalam ngopi Ngobrol happy. Happy. Kamu gak ada hitungan 4, 3, 2, 1. Oh gitu. Kita, Harus sama gitu ya? iya. Oh gitu ya. Nanti kalau gitu Oke, gak ada oke. sama Zen Pro-nya di sini ya. Spesial loh ini. Iya benar spesial Ada banget Zen karena Pro-nya nanti loh tamu kita ini. juga luar biasa, iya kan? Iya, Betul sekali. Tahu nggak tamunya siapa? tahu. Kita panggil tamu kita hari ini, dua orang yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Wahyudi dan... Wandra Restusia. Oke, selamat datang di Ngopi Ngobrol Happy. Siang, Mbak Luna, Mbak Mas Halo. Afan. Siang, Yuk. Pak Wahyudi. Silakan duduk. Silakan. Wow. Bapak boleh sebelah situ? Oh gitu ya. Sebenarnya kalau Pak Wahyudi di situ, Mas Wadra di sini, kita di tengah. Boleh kita bintang tamunya hari ini. Ini yang membedakan bintang tamu Hah? dan yang mewawancarai. Oh gitu ya. Bintang tamu dan bintang kejora katanya gitu katanya Zimpro tadi. Oke. Silakan duduk. Oke. Ini dia bintang tamu kita hari ini. Mungkin kita start dari kenalan dulu. Oke. Meskipun sudah semuanya tahu. Mulai dari Mas Wandra. Oh gitu ya, bukan saya, tapi kita Oke. kenalan dulu. Assalamualaikum, selamat apa nih pagi, siang, Sore lah. sore ya. Iya. Selamat all of time. Oh, All of the time. tentunya saya ucapkan terima kasih kepadanya TV yang sudah mengundang ini bersama Insinyur Bapak Wahyudi. Tentunya perkenalkan nama saya Wandra Restusia, mungkin banyak yang kenal. Saya sering modal mandiri nyanyi, kesenian berkarya untuk Banyumas. Iya, sempat dapat julukan maestro juga kan. Itu albumnya apa berapa waktu itu? Kalau itu albumnya lupa sih. Lupa ya? Berapa itu. Banyak album. Saking banyaknya, saking banyaknya. Itu 2012 itu. 2012 ya. Eranya VCD. Kalau sekarang eranya digital. Digital semua. Kalau yang di sebelah. Iya. Santai banget Bapak. Oh iya. Enjoy banget. Kayak di pantai, Abah. Nikmati banget, boleh dong. Katanya ngopi happy. Betul. Maka saya harus happy-happy. Betul sekali. Silakan Bapak perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bisa di NTV pada sore hari ini, siang menjelang sore. Terima kasih Mbak Luna dan Mas Afan bisa ngobrol-ngobrol, apalagi dengan teman saya, adik saya ini luar biasa. Anaknya. Ini teman aja bagaimana sih sebenarnya? Anaknya ini. Anaknya ya? Ya, anaknya juga. Juga. Oke. Ini tadi Baik. hari ini kok bisa bertemu dua orang ya, yang sebenarnya itu kalau dilihat tuh berbeda ya. Betul. Iya, kalau Saya peminat, Hmm? penikmat musik. Kalau ini Saya menyanyi, ini penyanyi. Oh, gitu. Jadi saling melengkapi ya. Ya. Bersinergi. Bersinar. Kalau menyanyi siapa saja bisa. Oke. Kalau penyanyi itu harus ahlinya. Harus Oh ahli. gitu. Berarti saya nggak bisa ini. Kamu bisa nyanyi, Terus? tapi mungkin belum bisa bagus. Oh gitu ya. Ya emang gitu ya, harus ada prosesnya. Gampang. Oh iya. Oh iya, Di siap. Wanada ya. Di Wanada. Promosi tadi. Iya loh ya. Iya tah. Nanti kan ada royalti. Oh gitu. Amatir ya. Jadi mereka datang hari ini loh ya. Kalau Pak Insinyur Wahyudi ini sebagai ketua dari generasi muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI Polri. Beliau sebagai itu. Sementara kalau Wandra sendiri datang sebagai, tahu nggak sih, Skype. Gimana? Tahu nggak Skype? Apa itu? Kan sudah tak Saya kasih baca catatan. nih, saya baca Iya nih. dong. Jadi Skype itu single keyboard Banyuwangi. Ya. Nah, itu dia. Tapi hubungannya apa sih antara dua orang yang sebenarnya memang berbeda kan ya? Tapi Iya, kok bisa betul dalam satu wadah? Yang mau cerita siapa? Jadi dibilang memang berbeda ya, memang berbeda, visi misi organisasinya juga berbeda. Tapi di era digital sekarang, di era sekarang itu kita harus bisa saling bersinergi antara organisasi, karena apa, kalau kita bersatu itu akan menjadikan kita kuat, lebih solid, dan bisa membuat komunitas ini akan orang mempunyai apa ya, intinya terpandang bagus, kompak. Jadi saya ingin bersama Bapak Insinyur ini ingin membuktikan bahwa di Banyuwangi ini banyak komunitas organisasi ini akan selalu bersinergi dan
ingin dengan pemerintah daerah juga bisa bersinergi. Jadi salah satu bersama. Iya, memang beda tujuannya, tapi pasti bisa Pasti kalau bisa, kita ya. kita satukan. Tapi aromanya akan ada so kayaknya ini. Iya, benar. Oh gitu ya? Bapak insinyur menjelaskan. Gimana sih kok bisa? Ini Ya. konsepnya. dengan Konsepnya FKP. seperti komposit. Hah? Bangunan itu seperti beton, itu ada besinya. Ah, Juga ada geragal atau batu kecil. Ya. Ada pasirnya, tapi ada semennya. jadi banyak komponen. Nah, jadi satu, kalau besi itu punya kekuatan tarik, beton itu punya kekuatan tekan, dia harus bersatu. Maka organisasi sosial kemasyarakatan seperti GMF KBPI, yaitu Forum Putra Putri TNI Polri, kalau ingin kuat, ya, tapi kekuatan itu konstruksi namanya. Kalau di teknik sipil namanya konstruksi. Maka kuat itu harus indah, namanya arsitek. Jadi kalau kita membangun harus ada teknik sipilnya, membangun konstruksinya agar kuat, tapi harus indah. Nah, indah harus menghadirkan arsitek. Nah, arsitek seni sini kita konstruksi organisasinya gitu. Tapi untuk adanya sinergi ini ya, kerjasama ini sebenarnya tujuannya itu apa sih? Membangun kekuatan potensi Kabupaten Banyuwangi. Jadi kan kita ini beragam. Di Banyuwangi ini ada Osing, ada Jawa, ada Madura. Profesinya macam-macam, ada pedagang, ada petani, ya banyak ada profesinya juga, termasuk salah satunya adalah keyboard, ya. Dia di dunia seni. Nah, kita ini ya juga dulu politisi, kemudian sekarang kita di organisasi sosial kemasyarakatan. Kebetulan saya juga di pondok pesantren, sehingga dunia kita dunia keagamaan. Lalu kita melihat bahwa ternyata hidup kalau homogen, satu ragam, itu kurang bagus, kurang nikmat. Jadi Nikmat itu kalau berbeda-beda. Ya. Saya sempat mikir gini loh, antara FKPPI dengan keyboard ya. Ini karena kalau dari FKPP kan ada tulisannya TNI Polri. Apakah ada kemungkinan TNI Polri ini belajar jadi musisi menjadi TNI gitu? Iya, apakah Ada tuh Mas Madra ikut kemungkinan? latihan visi gitu dan lain sebagainya tidak ada ya? Enggak. Tapi ya kita saling sharing saja tentang bermusik gimana, bernyanyi gimana, terus sama keluarga purnawirawan TNI Polri juga bisa sharing pengalaman yang paling bagus beliau-beliaunya apa gitu aja sih. Ternyata begitu ya. Kayaknya kita akan semakin penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Insinyur Wahyudi dengan Betul, masih belum cukup ini pertanyaannya belum ini. cukup ya. Jadi jawabannya jangan kemana-mana, talah dalam ngopi. Ngobrol happy. Anda masih bersama kami dalam Ngopi Ngobrol Happy. Masih lanjut. Kopinya mana ini kopinya? Nah, Sabar. itu, saya mau ngomong seperti itu ya. Saya mau ngomong seperti itu. Jangan nagih ngopi dulu. Lah ngopi ya kopinya orang enak. Ngobrolnya sudah. Iya Bang ya.
Sabar. Kita akan mengupas tuntas dulu baru kopi. Oh gitu ya. Ngopinya nanti di kafe ya. Kalau tentang kolaborasi dari musisi dan juga FKPPI ini ya, sebenarnya yang pertama kali menginisiasi itu siapa sih? Ya, saya yang menginisiasi, tapi inisiasi itu lahir setelah Mas Wandra itu mengundang saya. Jadi saya baru tahu kalau di Kabupaten Banyuwangi ada 200 pemain keyboard, ya pemain single keyboard, Iya. dan berorganisasi. Saya diundang di sana, ketemu di sana, ternyata kumpul semua. Wah, ini luar biasa potensi Kabupaten Banyuwangi. Saya lalu bertanya, apakah ada organisasi penyanyi di Banyuwangi? Belum. Belum, jawabannya belum. Apakah ada organisasi pemain musik ya, band atau akustik atau apa? Belum ada. Ini yang ada apa ini? Skip. Skip itu apa? Single keyboard Banyuwangi. Iya. Wah, bagaimana seandainya kita kalau mengadakan kolaborasi single keyboard, ada berapa? 200. Banyak loh itu ya. Nah, itu ide pertama, gagasan itu. Terus penyanyi yang terbaik di Banyuwangi kumpul bersama pemain keyboard semua 200. Bisa nggak main kira-kira 200? Gagasan itu bisa menarik perhatian waktu itu, pinginnya segera dilaksanakan. Nah, waktu itu acaranya halal bihalal lah, ngobrol-ngobrol aja. Nah, kemudian kita coba diskusikan, bisa lah ini. Tapi kita coba dulu, sebelum ke 200 kita coba 5 atau 10. Nah, ini ada momentum hari kelahiran Pancasila. 1 Juni ya. Nah, di sini kita coba. Alhamdulillah, Mas Wandra, oke. Ya, kenapa tidak? Jadi. Ya. Terus kalau Mas Wandra sendiri ya, kenapa kok memilihnya itu Bapak Insinyur Mahdi dari FKPPI? Apakah memang sudah mempertimbangkan berbagai hal atau memang beliau ini dianggap yang paling oke? Jadi pemikiran saya sebagai ketua SKEP ini melihat Abah ini, saya manggilnya Abah. Iya. Kalau apa saya duduknya begini. Tadi belum apa? Belum apa ya. Sekarang apa gini? Ya. Jadi melihat Pak Wahyudi ini orangnya sangat jenius, ngerti, bisa mengayomi teman-teman juga. Saya undang untuk ngisi tausiah intinya. Tausiah biar teman-teman ini cara bermusik itu bagaimana, bersinergi dengan masyarakat gimana, sama pemerintah gimana, itu kemarin sudah disampaikan. Dari situ kita ambil kesimpulan ternyata ada ide dan gagasan yang cemerlang itu. Makanya kita sangat-sangat bersyukur, senang bisa disupport secara support sistemnya jalan, ya kita dicarikan link untuk ke pemerintah, ke arah yang lebih baik, dan tentunya arah kita legalitas pasti sudah kita lakukan. Jadi Berarti sebelumnya belum baik ya? Sekarang benar, belum baik. kita kan harus berusaha menjadi lebih baik gitu. Iya. Apakah ini berarti ada ide misalnya itu festival keyboardis Banyuwangi? Nah, itu kedepannya ya Bang. Jadi begini, kapan lalu itu kan ada IMI, Ikatan Motor Indonesia, mau bikin sirkuit di Banyuwangi. Saya kira itu bukan mimpi, tapi sudah jadi kenyataan. Karena kita sudah punya bandara. Artinya transportasi antar daerah ini sudah membuka Kabupaten Banyuwangi untuk berkomunikasi dengan semua, bahkan internasional. Kalau sirkuit bisa, kenapa Institut Seni Indonesia di Banyuwangi nggak bisa? Ada sekolah tinggi penerbangan di Kabupaten Banyuwangi. Ya, pikiran kita bahwa sekolah seni menjadi tuntutan karena warga Banyuwangi itu seniman rata-rata, Budayawan. penari, luar biasa ini. Nah, kalau kita gagas coba kita motivasi, kita kenalkan dulu bahwa Banyuwangi punya banyak seniman. Coba kalau hari raya ya, ada halal bihalal, kemudian ada
hajatan, Oke. mantenan bahasa Jawanya. Paling ganteng nih Pak kalau lebaran. Ah, Paling ganteng dia. Banter, ada Melayu. hitanan ya. Itu yang hadir adalah single keyboard. Iya, pasti ada. Murah meriah. Minimal satu penyanyi, satu pemain Satu pemain keyboard. keyboard. Itu hadir di masyarakat untuk menemani masyarakat dan menghibur masyarakat. Ternyata ada 200, Banyak. Bahkan lebih, Pak. bahkan lebih. Itu yang terdata 200 Iya, ya. yang udah masuk grup udah. Yang nggak disebut tuh MC-nya. Nah, penyanyinya, Kalian bikin sendiri. penyanyinya Mbak ya. Iya. Kita dulu punya Emilia Contessa ya, punya Denada dari Banyuwangi ya. Fitri Karina. Neno, Iya, Nini itu juga ya. Mbak Neno itu kan dari Banyuwangi juga itu ya. Nah, kalau kita kemudian bercita-cita di Banyuwangi ada satu lembaga pendidikan khusus ya, apa itu institut, apa sekolah tinggi yang lahirnya dari budaya yang berkembang, dari potensi yang ada, nah, bisa jadi akan terwujud itu. Ya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi kalau kita menghitung jumlah keyboardis ya, yang terlibat 200, sebenarnya kan lebih ya Lun ya. Ini kan mereka ini berasal dari berbagai macam suku, latar belakang, dan lain sebagainya. Susah nggak sih kalau untuk menyatukan mereka yang memang punya mungkin pola pikir yang berbeda-beda ini? Jadi di acara tanggal 1 besok itu kita akan membuktikan. Jadi beberapa anggota juga ada yang beragama Hindu. Penyanyinya yang kita ajak besok itu juga Hindu. Tampilnya di pondok. Apakah boleh? Alhamdulillah. Pak Wahyudi boleh. Karena apa? Itu seni gitu loh. Seni gitu loh. Ngomong Bhinneka Tunggal Ika. Jadi patokan kita pun di hari tanggal 1 besok itu memang arahnya pengen menyuguhkan bahwa ini Indonesia. Ini Bhinneka Tunggal Ika, hari lahirnya Pancasila, kita bikin acara yang konotasinya ini tidak saklek, wah di pondok ini harus pakai hijab. Ya kita harus saling toleransi. Namanya Indonesia. Iya kan? Dari beragam ini. Iya, jadi keyboardisnya ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang Islam, gitu, ada yang Buddha. Itu MC-nya udah dapat belum sih? MC-nya sudah ya. Sudah. Oh kalau belum Mas Afan aja Iya. sama Mbak Luna ya. Boleh. Jangan izin. 1 hari doang kok Pak. Ya, itu satu hari doang. Jadi gitu arahnya ke kebinekaan. Itu Lebih dia. jelasnya Bapak Insinyur lebih paham Nah, konsepnya. ya ini pasti Pak Insinyur itu udah punya konsep tersendiri ya dengan beraneka macam latar belakang dari para seniman keyboard di sini. Ya pondok pesantren itu hadir di tengah-tengah masyarakat dan pondok pesantren menjadi lembaga tertua di Indonesia. Sebelum Indonesia ini lahir sudah ada lembaga pondok pesantren yang mengayomi semua keragaman. Dan kiai itu hadir tidak hanya mengajar ngaji, tapi ikut serta menyelesaikan problem-problem masyarakat. Apa saja itu? Problem sosial, problem hukum, bahkan termasuk sakit pun kiai bisa jadi tabib. Nah, kemudian dia juga mengayomi dengan semangat Piagam Madinah keberagaman agama. Maka ketika saya tanya kepada Mas Wandra, besok penyanyi siapa? Salah satunya adalah Mbak Jessica, agamanya Hindu. Nah, nanti nyanyinya di mana? Di pondok pesantren. Loh, kok pondok pesantren? Pondok pesantren itu implementasi dari Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Seni bisa masuk di situ. Karena indah itu dari seni. Kalau ingin kuat, aku jadi politisi. Kalau ingin tegas, jadi aparat. Kalau ingin bijak, jadi guru. Nah, kita ingin mempertemukan kekuatan itu. Ada yang kuat, ada yang tegas, ada yang bijak, ada yang indah. Itu. Jadi itu seni termasuk salah satu bahasa yang bisa digunakan oleh banyak orang menjadi satu ya. Ya, gitulah. Kira-kira gitu ya, Pak ya. Paham kan? Dan Harus hadir ini. Harus hadir. boleh. Oh, boleh dong. Kan nggak tanya jamnya kapan, jam berapa, tempatnya di mana, kita belum tahu dapat. Di Jalan Kepiting nomor 35
Banyuwangi. Deket saya tahu pondoknya. Ah, warna hijau. Iya. Lu dia tahu. Suruh mondok aja. Pondoknya NU. Oh iya. Kan dia tetangganya sebenarnya rumahnya sebelah situ Luna itu. Salah. Tapi nanti ini kan kalau sekarang fokusnya kan nanti di kegiatan tanggal 1 Juni nanti ya bertepatan dengan Hari Pancasila. Nanti setelah tanggal 1 itu ada nggak sih kegiatan lainnya yang kira-kira akan diagendakan? Ya, rencana kita itu nanti di bulan Desember. Jauh. Nah, bulan Jadi ada Desember rencana itu jangka panjang juga. Iya, Ya. besar nih yang 200 tadi. ya, Di bordir 200 ditata main bareng. Ini jangan-jangan nanti pas barengan dengan terjadi Banyuwangi ini. Ya, Desember kan? makanya ini bentuk pembuktian kepada banyak orang bahwa di Banyuwangi ini loh punya banyak potensi yang wajib kita syukuri. Teman-teman itu wah, insya Allah punya rasa senang cinta, lah. ya senang. Makanya, tersalur. Ya. Seniman itu kan seperti air mengalir. ya itu Kalau nggak dikasih kanal, Nah. dia meluber. meluber. Tapi kalau dikasih kanal, bisa dibuat wudhu, gitu, bisa dibuat minum, bisa dibuat mandi. Gitu. Mengalir dengan baik dan banyak manfaat ya. Seniman ini harus disalurkan ini anunya. Nah kita ini seperti selang yang menyalurkan ini bakat-bakat ini. Jadi kita memberi ruang kesempatan itu di pondok pesantren. Pondok pesantren ada konser, ada kolaborasi keyboard, ada anak-anak muda menyanyi di situ dengan keberagaman dan Pancasila, NKRI, ya. Nah, di situ ada kesatuan dan kekuatan sebagai anak bangsa, ya begitu. Ternyata kalau melihat dari sini ya, banyak hal itu yang sebenarnya mau dirangkul ya. Iya. Mau dirangkul untuk menjadi sebuah kesatuan, apalagi dalam peringati hari Pancasila. lahirnya Pancasila Pancasila. 1 Juni ini ya. Oke, kayaknya kita akan tanya lebih banyak lagi tentang agenda-agenda dari FKPPI dan juga SCAPE ini ya. Dalam arti Mas Wandra dan teman-temannya. Bicara itu dengan teman-temannya. Ini kalau tak undang semua nggak cukup ini. Iya lah. Seharusnya dibawa. Loh, Mbak Surah keluarkan. Mas Eka keluarkan Mas Eka. Itu Basura namanya? Iya itu. Oh iya. Nanti Basura boleh muncul sebentar di sini. Oke, baik. Siapa panggilannya Mbah? Mbah. Kenapa? Ada mbahnya juga. Iya. Oh gitu ya? Iya. Nanti kalau ada mbahnya harus ada mboknya. Oh iya. Jadi lengkap dah. Ada kiai, ada ustadz, ada mbah, ada mbok, ya dah. Lebih lengkap ya? Ah. Oke. Pemirsa kalau ingin lebih tahu lebih banyak jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Ngopi, Ngobrol, Happy. Cinta yang menata sakit hatinya bila putus cinta. Wanita yang menata ingin bahagia bila kekasihnya setia. Yuk kita happy-happy, ngobrol happy di NTV. Yuk kita ngopi-ngopi, ngobrol happy di NTV. Masih di ngopi, ngobrol, Ngobrol, happy. Pelanggaran penyanyinya. Kenapa? Soalnya kopinya dulu bukan happy-nya dulu. Namanya juga manusia. Happy-nya mati ya. Namanya juga Benjamin McMudal. Sama, Hah? Enggak. Sama aja. sama. Oh sama? Iya. Oh iya. Kamu nggak pengen tanya dengan bintang tamu kita hari ini? Sudah kenal itu aku. Oh Iya. gitu. Dulu ya itu saya ngiringin juga itu. Iya, dulu waktu Mas Wandra Sekali ya. masih segini dulu. Iya itu. Iya. Sekarang Sekarang segini. iya. Dulu bahasanya segini, sekarang segini. Loh. Dia bukan kita, dia. Oke. Kita kembali ke bintang tamu kita, ada Wandra, juga ada Bapak Insinyur Wahyu dari FKPPI dan juga dari SCAPE. Sebelum ngobrol lebih lanjut tadi sudah spill kegiatan juga tujuannya. Tapi sebenarnya kolaborasi ini tuh ada nama atau tagline-nya nggak sih? Jadi kolaborasi itu kalau dari sisi teori itu tingkat yang paling tinggi. Karena kompetensi itu ada 3. Setiap pemimpin ya itu harus punya 3 kompetensi. 1 kompetensi personal, kedua kompetensi komparatif, nah, yang ketiga kompetensi kolaboratif. Nah, kompetensi personal ini
seorang pemimpin ya seperti skep ya ketua ya, atau profesi apa saja yang menggeluti di bidang sosial keagamaan itu pertama harus mengenal tentang antropologi. Jadi mengenal bahwa hubungan kita ini kan sesama manusia yang paling banyak. Ya, entitas antroposentris namanya. Maka harus dibangun keseimbangan antroposentris. Ini agak berteori sedikit ya. Oke. Nah, ada keseimbangan teologis, ada keseimbangan ekologis ya. Keimbangan biosentris, ada keseimbangan abiosentris. Ini harus seimbang. Bagaimana manusia menjaga hubungan dengan Tuhan. Bagaimana menjaga hubungan dengan sesama manusia, dengan alam. Nah, konteks ini dia harus mampu menjaga keempat-empatnya ini. Bisa berjalan bersama. Bisa berjalan bersama. Nah, salah satu kompetensi personal itu harus dia mengenal bahwa ya kita ini berhubungannya dengan manusia, tiap hari dengan manusia yang paling banyak. Oke. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengenal sisi sosiologi. Bahwa hubungan kita interaksi dengan sesama manusia ini beragam manusia itu. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Hindu. Dan dia punya keyakinan masing-masing dan masing-masing keyakinan adalah mempercayai bahwa dia ada yang benar dan itu kita harus hargai. Menyangkut privasinya. Nah, profesi juga sama. Ada seniman, ada pengacara, ada kiai, ada ustadz, ada birokrat, ada polisi dan seterusnya. Nah, kompetensi personal ini harus mampu menjiwai dari sisi sosiologi. Kemudian yang ketiga historis. Secara personal, kita harus kenal Banyuwangi ini lahir dari mana asalnya. Dari keberagaman. Di wilayah utara itu Madura. Di paling barat itu Madura. Di selatan itu Mataraman. Komposisinya tiga-tiganya hampir sama ini. Orang Madura dengan orang Using itu komposisinya beda sedikit persentasenya. Nah ini nilai-nilai sejarahnya dibangun bersama dulu. Tidak ada yang lebih menonjol bersama-sama. Nah itu yang pertama. Kemudian kompetensi yang kedua kita tingkatkan komparatif. Kita harus membandingkan. Banyuwangi dulu ini tertutup karena kita nggak punya bandara. Akses kita ini mau ke Bali aja susah. Nah, kemudian ada penyeberangan. Ya. Penyeberangan nggak cukup ternyata, sering macet. Kemudian akhirnya sekarang ada bandara. Kita ke Jakarta 1 jam. Kita ke Surabaya 30 menit. Kita langsung bisa ke Jogja. Terbuka. Nah ini kita harus bisa membandingkan kemajuan Banyuwangi dibandingkan daerah-daerah lain. Sekarang banyak hotel. Iya dah? Betul sekali. Event-event luar biasa. Nah itu komparatif. Nah yang paling tinggi itu adalah kompetensi kolaboratif. Kolaboratif. Nah, kerjasama. Kerjasama ya. Ini nggak gampang. Kalau kerja bersama-sama mudah. Tapi kalau kerjasama ini saling menghargai satu dan saling mengisi. Yang kalau ini kosong diisi yang bisa mengisi. Kemudian kalau yang lain punya kelebihan diisi, kekurangannya ditutupi. Nah ini kalau jadi satu kekuatan dasar Banyuwangi. Bisa jadi disebut kota santri bisa, disebut kota budaya bisa, disebut kota pendidikan bisa, disebut kota perdagangan bisa, disebut kota pertanian bisa, disebut kota pariwisata bisa. Luar biasa kan? Jadi Banyuwangi multi kota ya? Tenang untuk Banyuwangi. Kolaborasi namanya. Karena semua ada di sini gitu loh ya. Maka GMF KBBI memahami itu, karena kita memahami berada di Kabupaten Banyuwangi yang berwarna-warni, yang pelangi ini, kita harus mampu mengagregasi. Mengagregasi itu, nah seperti bunga ini kan tidak bisa bunga ini berdiri sendiri tanpa ada yang hijau, ada yang merah. Indah itu ketika ada hijau, ada merah, ada kuning, ada putihnya, ada putihnya putihnya. dan sebagainya. Nah, jangan bilang nggak ada kopinya loh ya. ya, cuman kopinya nggak ada gitu ya. Kopinya ya ini. Masih berharap ini ya. Mendengarkan musik itu yang enak sambil ngopi. Ya sebenarnya gitu ya. Kalau terlalu banyak teori, itu nggak enak di hati. Baru segmen 3. Nanti Belum ya? kita ajak ngopi ya. Tenang. Iya. Nanti kita langsung ke pancoran di pinggir kolam enak dibuat ngopi ya. Boleh? Di dalamnya. Ya? Di dalamnya. Di dalam kolam ikan. Underwater gitu ya kopi. Gitu ya Mbak. Jadi kalau kita bisa berkolaborasi, berarti kita ini punya kemampuan, kita bukan saya, kita itu bersama-sama.
Seperti kita di NTV. Tanpa NTV, banyak orang tidak tahu kita. Maka kolaboratif ini, luar biasa. Jadi tingkat tertinggi itu dalam personality itu, kemampuan personality adalah kolaboratif. Nah, maka saya ingin tanggal 1 Juni besok ketika Mas Wandra dengan Mas Demi, dengan teman-teman single keyboard itu bermain, nah, NTV harus hadir. Oh iya. Itu namanya kolaborasi. Dicatat. Tanggal. Noted ya. Mumpung ada Pak Dir. Tepuk tangan dulu lah. Tepuk tangan. Pak Dirut, alhamdulillah mendengarkan. Iya, saya tanya, itu Risa diundang nggak sih? Wajahnya nggak bahagia dengan 1 Juni. Diundang nggak? Diundang lah. Oh, diundang. Gak fokus dia. Iya, iya. Nanti datang ke sana. Oh, datang ke Iya, sana ya. menghadiri. Dan ini kan tampil besok ini. Oh gitu. Si kecil ini, keyboardisnya ini. Wah. Mas, Ini kan masuk salah satu Mas Perwakilan. anggota ini. Arel. Arel. Iya. Ya. Muda-muda. Jadi Siap. di Sekap pun itu banyak anggota yang muda-muda. Lah yang tua-tua, yang senior-senior itu lebih fokus memotivasi, ngasih ruang untuk tampil. Jadi besok yang tampil tuh kita pilih yang muda-muda gitu. Gitu. Biar Di ada nama hari aja ada kolaborasi. hari. Ya, Ahad itu artinya 1. Senin itu Isnin artinya 2. Oh iya. Ya, Itu, Rebo itu Arba, Rebo itu 4. Ya, Kamis itu Khamis 5. Ketika Jumat itu nggak disebut 6. Jumat itu hanya kumpul. Kenapa? Ya kolaboratif. Jumatan. Masakan. Jumat itu kan kumpul. Jumatan. Hari itu berapa? 7. Notasi ada berapa? 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Benar juga itu ya. Teorinya masuk akal ya. Masuk. Di antara 7 hari ini ada hari kolaborasi. Jumat itu. Jumat. Jamaah apa artinya? Kumpul. Bersama-sama. Tapi besok yang tanggal 1 Juni kayaknya nggak Jumat itu ya. Apa itu hari apa Kayaknya itu? Ahad. Ahad. Namanya Jumat, tapi semangatnya di hari Minggu. Iya, Minggu kan satu. Oh iya. Kita bersatu nanti. Luar biasa. Mana dah? Boleh. Jadi mengharapkan ini menjadi satu awal ya untuk membuat kolaborasi yang ini bisa lebih gede, lebih banyak dan tentu juga bisa membuat Banyuwangi lebih maju ya. Ini kalau dari Wandra sendiri sebagai ketua Nescape ya. Tadi kan sempat menyebut yang muda, yang senior dan lain sebagainya. Itu untuk membuat mereka kompak, ada kendala nggak sih kemudian digabungkan dengan FKPP dalam acara 1 Juni itu? Kalau kendalanya ya pasti ada. Banyak yang anggota mungkin tidak aktif di grup, udah diinfokan, belum tahu ternyata akhirnya japri gitu. Tapi paling tidak kita sudah berusaha sebagai pengurus ini sudah berusaha yang terbaik, arah Sekap ini sudah jelas dan beberapa event-event pun kita akan lakukan bersama insinyur itu merupakan tanda bahwa Sekap ini serius membuat organisasi ini. Gitu. Dicatat ya tanggal 1 Juni sama Desember. Yang jelas sudah ada 2 event. Mudah-mudahan gini Mas, kita bisa, Mas Afan dan Mbak Luna bisa melahirkan nanti teman-teman itu punya organisasi pemain musik Banyuwangi, organisasi penyanyi Banyuwangi, organisasi pengarang lagu Banyuwangi. Nah, itu kan ya kan ada aransir juga ya di Banyuwangi. Itu kan luar biasa nanti. Maka GMF KPPI, Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI Polri. Selama ada Indonesia pasti ada Pancasila. Kalau ada Pancasila pasti ada Indonesia. Kalau ada Indonesia pasti ada TNI. Pasti ada Polri. Kalau ada TNI ada Polri pasti ada anaknya TNI dan anaknya Polri. Dan di belakang itu pasti ada FKPPI juga. Tapi kolaborasi ini kan karena awalnya ngopi bareng, diskusi bareng, dan akhirnya serius jadi. Tapi visi misinya seperti apa? Ya sebelum saya jawab visi misi harusnya diwujudkan dulu ngopi happy,
ngopi, ini happy semua tapi nggak ada kopi. Iya. Dibahas terus ya. Pagi dan mesti kopi gimana ya Pak ya? Kopi. Disampaikan visi misinya. Memang organisasi itu minimal harus punya 6 pilar. Pertama, harus punya visi misi. Kedua, harus punya leadership. Nah, ketiga, harus punya organisasi itu harus punya ADART. Nah, yang keempat harus solid, anggota yang solid. Tadi kan ada pertanyaan, bisa kompak nggak? Harus solid. Yang kelima, ini harus komunikatif. Nah, yang terakhir harus punya sistem administrasi yang baik. Nah, visi misi tentu harus di depan. Namanya visi, berarti gambaran, mampu menangkap gambaran masa depan. Imajinasinya, ekspektasi ini mau kemana GMF KBPI Skep. Nah, kalau kita bicara jangka panjang, kita akan memberikan kontribusi kepada Kabupaten Banyuwangi. Minimal kita ingin menghargai teman-teman yang punya darah seni. Yang di situ hadir menemani setiap sudut kota, desa, dusun bergembira dengan masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Luar biasa. Saking serunya ya, sampai nggak sadar ternyata ini sutradara sudah kayak gini. Durasi. Asik berarti ya? Dalam segmen terakhir berarti ya. Nanti kayak kembali di segmen terakhir dalam ngopi. Ngobrol happy. Tertuju, siapa yang tahu, siapa yang mau, kau di sana, aku di seberangmu. Yuk kita ngopi-ngopi, ngobrol happy di NTV. Yuk kita ngopi-ngopi, ngobrol happy di NTV. Masih di ngopi, Ngobrol happy. Ya, kita nggak terasa sudah ada di Segmen terakhir. Nah ditunggu-tunggu ini sama Pak Insinyur tadi. kenapa ditunggu? Tapi saya baru Segmen sadar terakhir. kalau Karena kalau besok ngopi kita itu keluar ngobrol, jadi bukan kopi. Kopinya ya. Ngopi itu ngobrol happy. Ngobrol happy. Jadi nggak ada kopinya nggak apa-apa. Boleh bisa dikasih foto kopi gitu sih, nggak ada kopinya nggak apa-apa ya. Fotonya doang. Fotonya doang. boleh. Tapi dari obrolan kita tadi ya, sebenarnya sudah dari Kadang nama itu tidak sesuai dengan makna. Namanya akan ngopi. Maka pikiran kita pasti ada kopi. Ternyata ngobrol. Sama dengan generasi muda. Ternyata. Nah, ternyata nggak mudah. Soalnya Iya juga. Enggak, soalnya tadi tanya ya, kenapa sih yang datang nggak muda gitu ya? Soalnya. Karena generasi itu makna hakikinya adalah tokoh sejarah. Oh begitu. Tokoh sejarah itu kan mesti muda. Dulu ada dulu namanya Sumpah Pemuda. Sampai sekarang disebut Sumpah Pemuda. Pak Karno dulu waktu muda. Iya. Ya, muda itu maksudnya adalah energi. Tokoh sejarah yang punya energi. Nah, kita ingin jadi tokoh pada saat ini, fase ini dengan energi seni. Makanya kita sih. Namanya kolaborasi bersama Wahyudi. Masuk. Ada aja ya. Top ya? Top. Kamu kok tepat sekali sih bawa orangnya ke sini? Luar biasa kan insinyur. Cocok. Kenal sudah lama. Tahun berapa nih Bang? Zaman saya elektron Iya, dulu ya. 2000-an lah, tahun Iya. 2008 kayaknya. 2008. SD, saya masih SD. Oh mungkin dia waktu masih nyanyi pakai jas putih, keyboard apa itu? Oh iya Lagunya itu. apa sih? Oh sebelum itu. Oh sebelum itu? Masih didampingi ayahnya terus Iya, kemana-mana. iya. Pak Tutus ya? 2008, saya umur berapa ya? Kamu udah Saya ber-20 umur waktu 3 itu. tahun. Ini tentang kegiatan antara FKPPI dan juga Skep ya, tanggal 1 Juni itu. Apakah ada target tertentu termasuk harapan-harapan yang bisa dicapai setelah kegiatan ini? Ya, pertama karena saya ini penikmat seni dan suka merenungkan lirik-lirik lagu
seperti lagu Siji ini mung riko, apa judulnya itu? Kanggo Riko. Kanggo Riko. Itu saya memahami lagu itu adalah duit. Bukan kekasih. Siji ne mung riko nong ati ni sun selawase. Itu ternyata bukan duit. Bukan kekasih, itu duit. Separuh rokoi samudra ke Malaysia, ke Thailand, ke Arab Saudi. Digoleki nggih, Pak. Goleki, ini cari duit. Pak ini pernah rekaman nggak sih? Wah, ya pernah dong. Kok saya belum dengar? Di situ kan ada pesan moral berarti Mbak. Pesan moral bahwa orang itu kalau kena duit, jadi sampai ada namanya paham materialistik, paham kapitalis. Itu kan orientasinya orientasi duit. Iya. Nah, ternyata itu nyindir bagi orang-orang yang cari duit. Jangan begitulah sampai mengorbankan jiwa raga, biasa-biasa lah. Terus kemudian ada lagi layangan. Itu kan ingin menyatukan. Lirik lagu itu kan punya pesan. Sudahlah walaupun kita berbeda-beda, jangan sampai kita putus persaudaraan. Ya. Pedote layangan sing dadi paran, tapi ojo sampai pedot seduluran. Makanya kita kolaborasi biar gak putus. Iya. Sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Iyalah. Pas kan momennya. Itu kan dengan Bhinneka Tunggal Ika terus Pancasila. Target untuk tanggal 1 itu Pak, apa sih yang ingin dicapai antara FKPP Barat bersama KIP? Targetnya seperti lagu Petetan. Gimana tuh? Petetan, yo kembang petetan itu apa? Hiasan. Hiasan. Maka kita ingin jadi hiasan. Hiasannya daerah Kabupaten Banyuwangi. Kita ingin menyajikan hiasan yang bisa dinikmati, yang bisa membuat orang lain senang. Kalau dalam agama doanya kita gini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun menyenangkan mata. Bagaimana kita hadir bisa menyenangkan warga Kabupaten Banyuwangi. Dilihat menyenangkan, didengar juga menyenangkan. Dirasakan juga menenangkan. Jadi nyaman, tenang, tentram. Itu targetnya. Siap. Kondusif Kabupaten Banyuwangi. Dengan seni kita bisa kondusif. Dengan olahraga kita bisa kondusif. Dengan ngobrol kita bisa happy. Masuk terus ya. Pokoknya sini. Masuk Pak Insinyur. Benar ya. Memang ini kolaborasi ini patut diapresiasi ya dari masyarakat Banyuwangi untuk Banyuwangi juga. Dan dari Mas Wandranya ini seperti apa pandangannya untuk kolaborasi ini? Oke, pandangan saya yang jelas saya ingin pemerintah bisa melihat kita atas kolaborasi ini. Bahkan besok itu kita undang juga ya Pak, Ya. Bapak Kapolres, Pak Dandim, Dan Lana, Bupati, Wakil Bupati juga. organisasi sosial kemasyarakatan. Iya gitu. Jadi di situ kita berkumpul bahwa ini loh, Banyuwangi itu punya potensi yang wajib kita dukung, support. Ya dari berbagai instansi juga itu. Gitu. Karena saya saya itu sebenarnya fokusnya nyanyi kan. Tapi karena saya melihat potensi teman-teman keyboard di sini luar biasa, alhamdulillah saya juga ditunjuk sebagai ketua. Saya juga pun semangat untuk menjadikan organisasi ini lebih dikenal dan bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Inginnya ya pengen masyarakat Banyuwangi ini mengetahui adanya organisasi ini gitu loh. Skep ya. Skepnya juga Skep ada. kalau di pemerintah namanya surat keputusan. Sudah keputusan. Kalau di skepnya Mas Wandra Single keyboard. keyboard Banyuwangi. Gitu. Jadi birokrasi pemerintah harus dukung karena skep itu adalah surat keputusan. Ya, gitu. Ya semoga Bersinergi. hari ini dilirik lah ya sama instansi-instansi lainnya. Oh, jangan dilirik. Gimana? Ini bukan hanya dilirik Ikut sekarang. bergabung gitu Sudah ya. dilihat. Sudah dilihat. Baliho Sudah segede didengar. gaban sana. Oh iya. Ya. Iya Bang ya? Ya. Di beberapa titik di perlima Dan gitu. mohon maaf ini tidak mengklaim, tapi coba kita dengarkan, kita telusuri
di Kabupaten Banyuwangi dan di beberapa daerah yang lain. Alhamdulillah kita memulai penghargaan dan penghormatan penjiwaan kita terhadap Pancasila, hari lahirnya Pancasila. SKEP dan GMF KPPI memulai kolaborasi. Iya. Di mana itu? Banyuwangi. Banyuwangi. Wah. Dan yang ngobrol bareng-bareng ini di mana? Di NTV. Di tajuk apa itu? Ngopi. Happy. Ini kayaknya harus ada ngopi part 2 bersama mereka berdua. Bersama beliau berdua. Ternyata nggak cukup. Nggak cukup. Iya, karena di sesi terakhir mereka berdua bukan hanya kolaborasi dalam sebuah organisasi, tapi akan duet bareng Duet bareng. dalam sebuah lagu. Apa itu? Nyanyi lagu apa itu? Ya tadi aja Pak. Layangan. Oke, Oke. sebagai penutup antara Wandra dan juga Insinyur Wahyudi akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Layangan. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan, ya, di sana ada awan. Kita hadir, ada Luna, ada Afan. Oh siap. Hey. Masuk. Masuk. Kocak ya. Oke, berarti terima kasih Wandra sudah hadir. Bapak Junadi terima kasih Ya, sudah hadir juga. Mbak, oke. Dan pemirsa juga terima kasih Anda sudah bersama aku dalam ngopi sebagai sesi terakhir. Kita akan dengarkan mereka berdua menyanyikan lagu berjudul Layangan. Saya Afan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Joget, yuk. Usung layangan bola di kelas tinggo pendetan alang kanjur totoan sakrai carang wit-witan Lampung nong awang-awang bertondo bedong aran layangan yo angadan sepirang-pirang lare podo rebutan Banyuwangian dulu. Ono abang, ono kuning, ono ijo, ono putih, macem keliring. Saya tidak pernah nyanyi lagu ini. Gandrungan. Hey. Padote layangan sing dadi barang tapi ojo sampai pada seduluran padote layangan sing dadi barang tapi ojo sampai pada seduluran. Bersatu Banyuwangi. Wow. Terima kasih. Sip. Nangkap Mandra gratis. Terima kasih. Nangkap Mandra gratis. Iya.